Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, berikut adalah tutorial menyusun kode blok halaman mata pelajaran dan asesmen pada aplikasi Adira dalam platform Kodular.io. Langkah kita yang pertama yaitu buka Google, kemudian kita klik Kodular.io dengan akun yang sama. Kita klik, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita buka Adira yang telah kita susun sesuai dengan video tutorial yang sebelumnya. Baik Bapak Ibu, kita langsung buka di desainer Adira di Kodular.io. Nah, kemudian kita menuju ke blok di pojok kanan. Di desainer ada 4 komponen, yaitu web viewer, halaman dashboard, halaman pilihan asesmen, dan halaman login. Nah, berikut Bapak Ibu. Nah, untuk halaman login ini saya visible dulu. Nah, ini saya hilangkan dulu. Saya menuju ke halaman dashboard. Nah, ini saya visible dulu. Kemudian, nah di sini pilihan mapelnya dari tombol yang pertama ada agama. Kita lihat di halaman dashboard. Nah, ini sudah pasti full clickable. Kita cek. Jadi harus. Nah, ini belum kita klik. Untuk cut menu harus full clickable. Ya Bapak Ibu. Untuk tombol agama, tombol agama. Nah, ini dipastikan tombol agama. Kemudian ini sudah full clickable. Kemudian kita cek kembali tombol PKN juga sudah, kita pastikan dulu. Kemudian tombol matematika, kemudian tombol bahasa Indonesia, kemudian tombol IPA, kemudian tombol IPS, kemudian tombol seni budaya, dan yang terakhir tombol PJOK. Nah, semuanya sudah klik full checkable sehingga bisa difungsikan Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam pengkodean, maka Bapak Ibu perlu memahami bahwa database yang kita bangun sebagai berikut. Misalkan contoh untuk kelas 1. Nah, ini berlaku sama, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ini mapelnya sama. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita perlu untuk memberi intent kepada setiap tombol mapel. Nah, contoh, ini kolom pertama, kolom A, kolom B adalah kolom kedua, C ini adalah kolom yang ketiga, D adalah kolom yang keempat, dan seterusnya sampai kolom yang ke I. Nah, nanti Bapak Ibu perlu melakukan indeks kolom. Nah, indeks kolom dengan caranya seperti apa? Caranya ini saya tutup dulu Bapak Ibu. Untuk dashboardnya saya tutup dulu. Halaman dashboardnya. Nah, kemudian di pilihan asesmen, nah ini saya tutup dulu halaman dashboardnya. Kemudian Bapak Ibu setelah halaman dashboard ini saya tutup dulu. Kemudian di pilihan asesmen saya klik, kemudian saya visible.
Nah, kemudian saya tambahkan label taruh di luar tidak masalah. Nah, kemudian saya jadikan fill parent, kemudian ini teksnya saya kasih nama index kolom, index kolom, index kolom, index kolom. Kemudian pengaturan bawahnya juga sama, center. Kemudian saya klik kanan, saya duplikat. Nah, ini saya index kolom saya duplikat. Nah, seperti ini. Di pilihan asesmen ya Bapak Ibu. Di sini. Ini saya tutup dulu. Index kolom. Kemudian di pilihan asesmen di pertama. Nah, ini saya akan rubah untuk label kopinya. Indeks saya rubah menjadi indeks baris. Yang ini akan saya rubah menjadi indeks baris. Nah, ini. Jadi ini indeks kolom, kemudian di sini adalah indeks baris. Indeks baris. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini saya rubah namanya untuk yang ini indeks kolom. Indeks kolom, kemudian yang bawahnya indeks ini saya rubah menjadi indeks baris. Indeks baris. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya baik, untuk indeks kolom sudah, indeks baris sudah. Sekarang kita fokus. Ini saya matikan dulu, nah, ini tidak saya visible. Ini saya buka bagian dashboard. Kemudian kita masuk ke kode blok. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini adalah kode bloknya untuk bisa menjalankan aplikasi Adira.apk. Nah, di sini akan didukung oleh yang namanya database Bapak Ibu. Jadi kita siapkan database spreadsheet. Misalkan di sini saya namai database Adira baru SD, dan di sini siapkan yang namanya user login kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 untuk SD. Nah, di sini kita siapkan nomor, nama, NISN, jenis kelamin dan kelas. Nah, ini adalah nama masing-masing kelas sampai dengan kelas 6. Nah, kemudian Bapak Ibu, di setiap kelas itu akan ada halaman asesmen, yaitu ada pilihan asesmennya, ada game edukasi, tugas, tes formatif, dan tes sumatif. Nah, di sini ada beberapa mata pelajaran yang sudah saya susun. Kemudian di dalamnya setiap game edukasi, setiap mapel, setiap tugas dan sampai dengan sumatif itu yang dikirim oleh Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing itu adalah link daripada game edukasi, tugas, tes formatif, dan tes sumatif. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti yang akan dijalankan oleh
Bapak Ibu guru dan siswa. Jadi linknya, jadi bukan soal tapi link dari soal tersebut. Nah kemudian Bapak Ibu kita kembali lagi ke kode blok. Nah ini yang akan nanti menjalankan daripada aplikasi Adira. Nah, ini sudah saya sediakan. Yang pertama yaitu kita masuk ke web login. Nah di sini semua ada di kode blok ini. Nah seperti ini. Ini untuk yang pertama, when kita cari w, when web login. Nah bawahnya masih ada if, ada then, kemudian for x dan do, kemudian for x, if then else. Nah kita cari yang when. Jadi nanti bisa dijalankan oleh aplikasi tersebut. Kita cari di sini ada kontrol, ada logic. Nah ini saya perkenalkan, ada masing-masing warna tersendiri untuk menjalankannya. Nah seperti itu. Baik, Bapak Ibu, jadi when-nya akan ada di sini, Bapak Ibu. Kemudian juga ada web login. Nah di sini tinggal ngeklik, kalau memang ini adalah web assessment maka kita centang web assessment, karena ini adalah web login maka saya centang web login. Nah seperti itu. Nah baik Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada when web login, respon kode, semuanya ada di sini. Nah ini sudah saya sediakan. Jadi untuk mengendalikan daripada aplikasi .apk. Kemudian setelah itu di sini ada kita panggil jika kemudian kelas teks kelas 1. Nah ini diambil dari database. Nah ini linknya ya Bapak Ibu. Untuk kelas 1 kita lihat linknya. Nah di sini. Ini kode kitnya 309498879. Ini kita copy sampai di sini, kemudian kita tempel di sini untuk kelas 1. Sampai dengan kelas 6 juga sama. Langsung kita ke kelas 6, kode kitnya teksnya 264835709. Kita cek kode kitnya untuk kelas 6. Nah ini 709 terakhirnya. 709. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai salah untuk copy pastenya. Jadi kode kitnya ini untuk menjalankan daripada masing-masing kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai dengan kelas 6. Kemudian kita kasih notice jika tidak ditemukan maka akan ada muncul data gagal ditemukan atau istilahnya muter-muter seperti itu. Nah setelah kita mengenal web login, habis tombol login kemudian web login, maka kita buat yang namanya tombol assessment, pilihan assessment. Ada tombol agama, kemudian tombol matematika, dan sampai dengan tombol IPAS. Nah seperti ini sama semua. Jadi sebaiknya setelah kita klik maka kita duplikat, tinggal ganti di sini tombol apa, nanti akan muncul. Nah seperti ini, tinggal milih saja tombol mana yang telah kita buat di desain modular yang tadi. Nah kemudian Bapak Ibu kita kendalikan di sini teks indeks kolom. Jadi untuk tombol agama itu ada di kolom 2, kita cek untuk agama itu ada di kolom 2. Jadi ini adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan seterusnya. Untuk ke bawah itu adalah garis. Ini garis 1, garis ini garis 1, garis 2 ya. Ini garis 1, garis 2, garis 3, garis 4. Nah, seperti itu. Karena kita
kembali lagi, jadi kolomnya ke samping, kemudian tombol matematika 4, kita cek untuk kolomnya, apakah kolomnya keempat matematika. Nah ini 1, 2, 3, 4. Nah 4. Kemudian kita kembali lagi sampai dengan jadi untuk meletakkannya bebas, bisa ke bawah, bisa ke samping. Nah sesuai dengan selera Bapak Ibu. Yang penting untuk tombol ini kita sesuaikan. Jadi tombol 2, tombol 3 di sini 4, 5, 6, 7 sejajar boleh, vertikal horizontal boleh, vertikal juga boleh untuk meletakkan. Tidak ada pengaruhnya. Yang penting tidak berimpitan atau nyambung karena tidak akan bisa terbaca nanti. Kemudian setelah kita susun untuk tombol pilihan mapel, maka kita lanjut ke pilihan asesmen. Nah, di sini pilihan asesmennya ada 4, tombol game edukasi, tes formatif, tes sumatif, kemudian dan tombol tugas sesuai dengan yang ada di desainer. Nah, kemudian kita tinggal copy paste aja, kita susun satu, kemudian kita copy paste semuanya, tinggal ganti di tombol ini. Nah, tinggal ganti aja. Oh, ini untuk tes motif atau tugas dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita kalau yang tadi untuk mapel adalah indeks kolom, kalau untuk tombol asesmen itu adalah indeks baris. Nah, indeks baris seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah indeks baris. Untuk game edukasi itu baris yang kedua. Jadi dihitung dari sini. Ini 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan seterusnya. Ini untuk baris ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Jadi tes sumatif itu baris ke-5. Kita cek tes sumatif yaitu baris ke-5. Kita klik 5 di situ. Jangan sampai terbalik. Nah, kemudian setelah tombol sudah selesai Bapak Ibu guru, kita cek untuk ambil link. Jadi ketika kita sudah nyusun ini, maka harus ada yang namanya ambil link. Nah, susunannya seperti ini. Kemudian ketika berhasil ditemukan, akan ada alarm, show alert, yaitu data berhasil ditemukan. Kalau misalnya tidak, else, then, else, maka akan notice-nya data gagal ditemukan. Nah, kemudian setelah selesai web link assessment-nya, maka kita kembali ke screen. Jadi screen ini ada halaman login, kita setting halaman dashboard mata pelajaran, halaman assessment, dan web viewer. Ini yang akan mengendalikan daripada web yang kita susun tadi. Jadi ada halaman login, itu kita susun screen-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi web yang sudah tadi saya tampilkan. Nah, di sini screen-nya. Jadi kita susun satu persatu, urutan manapun bisa. Yang penting kita utamakan screen. Kemudian yang tadi adalah ambil link assessment, seperti itu. Ya, itu untuk apa namanya kode bloknya. Kemudian kita lanjut ke database Bapak Ibu. Nah, database ini bisa digunakan untuk semua guru ketika nanti yang namanya kodular yang disusun di kodular desainernya kode bloknya itu ketika sudah jadi dengan kode blok maka bisa di download, diekspor menjadi adira.apk atau mungkin nama lain seperti itu. Nah, kalau misal di sini saya menyediakan langsung saya ekspor atau download adira.apk, kemudian saya bagi kepada Bapak Ibu guru yang ada di masing-masing sekolah di Kecamatan Gerejengan, kemudian Bapak Ibu
guru di sekolah lain itu bisa mengcopy paste database yang saya buat ini, sehingga nanti Bapak Ibu guru tidak kesulitan untuk mengedit link yang ada di sini, sehingga database itu sudah masuk ke spreadsheet, ke akun masing-masing guru yang ada di sekolah lain. Jadi tidak perlu susah-susah untuk membuat kode blok seperti itu. Alangkah baiknya memang harus membuat kode blok sehingga setiap sekolah itu memiliki ciri khas untuk membuat soal-soal yang ada di database seperti itu, sehingga tidak hanya copy paste saja. Nah, ketika Bapak Ibu guru sudah mendapatkan database, Bapak Ibu tidak perlu membuat database baru. Artinya apa? Jangan membuat spreadsheet baru. Kalau membuat spreadsheet baru, maka nanti adira.apk-nya tidak bisa terhubung, karena seperti yang tadi saya katakan, ada beberapa kode-kit yang harus sama dengan database seperti itu. Kalau database-nya baru, walaupun isinya itu sama, maka akan berubah kode-kitnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan lupa untuk misalkan database-nya ini mau dipakai untuk guru lain, bisa tinggal share aja. Yang penting jangan disetting editor. Maka kalau editor yang saya punya ini akan berubah dengan sendirinya karena ada yang mengedit seperti itu. Jadi bisa copy paste dari spreadsheet ini ke spreadsheet ke akun Bapak Ibu, ke drive Bapak Ibu. Nah, yang penting untuk kode kitnya ini tidak berubah Bapak Ibu. Ya, ini tidak boleh berubah. Kenapa? Karena kalau berubah nanti kode bloknya ini akan berubah. Kalau misalkan ini tidak sama dengan database, maka database tidak bisa terkonek dengan kode blok seperti itu. Nah, khas ini kan kode bloknya belakangnya 709. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan aja linknya di masing-masing kolom dan baris sesuai dengan mapel dan pilihan asesmennya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau membuat game edukasi, misalkan ini yang sering terjadi oleh kebanyakan Bapak Ibu guru. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk memasukkan masing-masing link, itu Bapak Ibu harus teliti, bukan aplikasinya yang dimasukkan, tapi misalkan di sini saya memakai beberapa permainan, ada Word-Wall, ada Educable, ada Quizzes, nah seperti itu. Nah, itu harus memasukkan yang ada tulisannya play, nanti linknya itu ada play. Artinya apa? Artinya anak-anak itu tidak bingung ketika ngeklik tombol untuk game edukasi akan muncul permainan. Kalau klik tes sumatif langsung tes, jadi tidak error seperti itu. Jadi bukan linknya pembuatan edukasinya, game edukasi, tapi link bagaimana anak itu langsung bermain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya kasih contoh, misalkan Word-Wall. Nah, ini saya copy misalkan. Nah, di sini Bapak Ibu untuk Word-Wall. Nah, ini langsung masuk start. Nah, seperti ini. Nah, langsung start Bapak Ibu. Jadi tidak bingung. Misalkan saya kasih contoh, saya cari di Google. Word-Wall agama Islam misalkan. Nah, ini saya coba searching, kemudian ini saya klik yang ada di Google. Nah, Bapak Ibu ketika sudah membuat seperti ini, nah ini kan bisa edit konten. Oke. Nah, misalkan mau pakai ini tapi banyak beberapa soal yang kurang.
misalkan, atau mungkin kurang sesuai, Bapak Ibu bisa ngedit di sini. Nah, setelah selesai Bapak Ibu untuk buat wall sendiri, klik dan selesai. Nah, akan muncul lagi seperti ini. Nah, Bapak Ibu bagaimana, link mana yang akan dikopikan ke database aplikasi Adira? Nah, bukan ini nih Bapak Ibu ya, bukan ini dan bukan share. Beda dengan kita menggunakan Google Form. Jadi Bapak Ibu klik set assignment. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu setelah ketemu segmen setup, maka Bapak Ibu klik yang namanya none. Jangan waktu. Kalau waktu ini nanti akan kadaluarsa. Ketika Bapak Ibu mau menggunakan lagi soal itu akan muncul soal kadaluarsa atau tidak bisa dikerjakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi deadline-nya itu none, tidak ada. Kemudian ini show answer dan start again. Artinya apa? Ketika anak-anak sudah menyelesaikan game, maka dia bisa mengetahui berapa nilai saya, berapa jawaban yang benar, seperti itu. Kemudian start again untuk mengulang kembali tanpa harus keluar dari aplikasi, seperti itu. Jadi kita start again. Ini untuk game edukasi What World. Kemudian kita start. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu yang di copy ke ini. Nah, di sini. Itu tadi yang di copy. Karena ada tulisannya play di sini. Nah, bukan ini, salah ya. Bukan share, itu salah. Jadi pakai ini. Jadi yang ada tulisannya play, lalu kita copy, kita masukkan ke database. Boleh pakai sini, boleh di dalamnya. Nah, itu Bapak Ibu untuk memasukkan link game edukasi, tugas, tes formatif, dan tes sumatif. Sehingga anak-anak tidak kebingungan untuk menggunakan, sehingga tidak ada keeroran dalam menggunakan aplikasi Adira. Nah, ini adalah database yang akan dibaca oleh ini. Nah, seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, itu Bapak Ibu cara menggunakan aplikasi Adira mulai dari pembuatan. Kemudian Bapak Ibu ketika sudah selesai membuat kode blok, maka Bapak Ibu bisa langsung ke halaman depan, designer. Nah, Bapak Ibu setelah selesai, Bapak Ibu menyusun kode blok, maka kita coba ekspor. Untuk uji coba di HP, kita klik android.apk. Nah, ini akan terdownload. Nah, ini dalam proses. Nah, ini download APK. Nah, ketika sudah di-download, maka bisa langsung diinstal. Nah, kita download. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini Adira yang tadi juga bisa. Nah, ini bisa di-share ke masing-masing grup WA, sehingga nanti anak-anak bisa menggunakan Adira dan APK di masing-masing Android-nya siswa, sehingga guru mudah untuk memberikan soal, tidak harus lihat link, tapi langsung Bapak Ibu guru bisa memberikan arahan kepada anak-anak untuk memasukkan user dan passwordnya sesuai dengan NISC-nya masing-masing. Sekian Bapak Ibu penjelasan dari saya terkait dengan tutorial membuat kode blok di aplikasi Adira. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.